Babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Allahu Akbar, ya Allah. Akibat jembatan putus diterjang bukit longsor, warga Pagar Dewa, Lampung Barat terisolir. Evakuasi warga berlangsung dramatis. Seorang fotografer di Natar, Lampung Selatan ditangkap polisi karena mencabuli puluhan siswi SD saat sesi pemotretan foto ijazah. Komplotan pencuri sapi di Kalianda, Lampung Selatan ditembak polisi. Tangis keluarga pecah saat mereka melihat perahu karet tim Basarnas menepi membawa jenazah Edi Susilo, 30 tahun, yang tenggelam di sungai Waisang Aji, Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Jumat sore. Jenazah Edi Susilo ditemukan pada hari kedua pencarian. Jenazah ditemukan sekitar 600 meter dari tepi sungai tempat ia tenggelam. Jenazah Edi ditemukan terpisah dari mobil yang dikemudikannya. Mobil Edi masih berada dalam sungai, belum ditemukan. Yang pertama adalah alat underwater search device untuk mendetek, ya, siapa tahu dengan alat tersebut kendaraan di bawah beserta korban itu kita bisa deteksi, kemudian kita pertajam lagi dengan AQS, sudutnya berapa, kedalamannya berapa, baru kita turunkan penyelaman. Insorte kedua ini alhamdulillah tadi 17.25 ya, korban berhasil ditemukan, dan ini berkat kerjasama semua pihak ya yang tergabung di dalam pencarian ini. Edi Susilo yang sedang mengemudi mobil sendirian terseret arus banjir saat melintasi jalan dekat sungai Waisang Aji. Ia menerobos banjir setinggi 1 meter saat akan berangkat kerja pada Kamis pagi lalu. Petugas Basarnas yang mencari korban menurunkan alat detektor logam dalam air. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Allahu Akbar, ya Allah. Warga Dusun Talang Tebu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat terisolir. Jembatan penghubung desa ini dengan desa lain putus akibat terbawa bukit longsor. Minggu siang petugas BPBD, tentara dan polisi masih siaga di lokasi longsor. Mereka mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Evakuasi warga berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi sungai berarus deras yang disertai lumpur. Petugas bahu-membahu menggandeng warga dan balita. Motor warga dievakuasi menggunakan tali tambang yang ditarik dari atas lereng bukit. Kami lakukan evakuasi terhadap 6 kakak yang terisolir di wilayah Talang Setu, dan sudah kita evakuasi sejumlah 3 kakak, dan saat ini posisinya sudah kita amankan dan berkumpul di titik pengungsian yang ada di Talang Kasibi di posko 1, tempatnya yang ada di Musola. Longsor yang memutuskan jembatan di Desa Sidomulyo, Lampung Barat terjadi pada Kamis pagi lalu. Longsor dipicu hujan lebat sejak malam hingga pagi. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, terdapat 11 pemangku, di mana 6 pemangku terdampak bencana alam. Di antaranya pemangku 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terdapat 17 rumah yang tertimbun. Jembatan ada 5 unit,
dan 4 ruas jalan penghubung Tanjung Kurung, Sidomulyo juga terputus. Data Basarnas Lampung, banjir pada hari Kamis lalu terjadi di 7 kabupaten, yakni Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Waikanan, dan Tulang Bawang Barat. Banjir yang mengepung Lampung itu menewaskan 2 orang, seorang bocah laki-laki 9 tahun bernama Adi Chandra, warga Lampung Utara, dan satu lagi Edi Susilo, warga Bandar Mataram, Lampung Tengah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Masih di tempat kemarin, Lur. Terjadi longsor susulan. Satu mobil terdampak longsor. Sebuah minibus rusak akibat terjebak longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, Jumat pagi. Mobil nyaris terguling saat berusaha menerobos jalan yang tertimbun longsor. Warga, polisi, dan tentara membantu mengevakuasi 3 penumpang dari dalam mobil. Tidak ada penumpang yang terluka pada kejadian ini. Akibat longsor ini, Jalan Sumatera Lintas Barat dari Lampung Utara menuju Bengkulu melalui Kabupaten Lampung Barat putus selama 6 jam. Ini saya melaporkan dari Bedeng 1. Selain di Desa Tanjung Baru, longsor juga menimbun Jalan Sumatera Lintas Barat di Desa Dwi Kora, Kecamatan Bukit Kemuning. Lewat Dwi Kora ini barusan. Petugas Pemkab Lampung Utara mengerahkan 2 alat berat ke lokasi untuk menyingkirkan material lumpur dan pohon yang menutupi jalan. Berada di Desa Tanjung Baru yang mengalami longsor, ya. Desa Tanjung Baru arah Dwi Kora, Desa 9 arah Dwi Kora, Kecamatan Bukit Kemuning, yang saat ini kondisi jalan raya sedang macet total, namun sudah diterjunkan alat berat yang beberapa saat lagi insya Allah ini akan bisa dilalui kendaraan roda 4. Dan terjadinya ini longsor bukan hanya di sini, ada kira-kira 100 meter di atas sana masih ada longsor yang harus kita bersihkan, reruntuhan di Desa Dwi Kora, ya. Selain longsor, Lampung Utara juga dilanda banjir pada Kamis pagi lalu. Banjir belum sepenuhnya surut karena intensitas hujan masih tinggi di daerah ini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Lampung Utara Minggu pagi sudah surut. Sebagian warga yang mengungsi telah kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka bergotong royong menyingkirkan lumpur dalam rumah yang terbawa banjir pada akhir pekan lalu. Hari keempat pasca banjir, warga mulai terserang penyakit. Posko kesehatan korban banjir ramai didatangi warga. Mereka umumnya menderita sakit gatal-gatal dan demam. Anaknya mulai ngeluh sakit, Bu, ya? Iya, itu yang gede. Berapa orang? 1 aja. Apa keluhannya, Bu? Sakit kepala, sakit perut. Oh, ini karena banjir ya, Bu, ya? Iya, karena kurang tidur paling. Malam kan jam 11 malam keluar dari rumah. Oh, sempat terjebak ya? Iya, saya kan nggak ngira air bisa segede itu. Yang pertama tentunya kami membuatkan juga posko-posko di tempat titik-titik banjir. Kemudian dari Dinas Kesehatan pun ada tim pembina untuk masing-masing kecamatan, dan hari ini mereka sudah mutar juga untuk melihat tempat-tempat yang memang terdampak banjir, dan insya Allah kami juga lagi membuatkan donasinya untuk membantu korban banjir. Oke. Banjir di Lampung Utara melumpuhkan aktivitas warga. Selain merendam jalan dan permukiman, banjir juga merendam sekolah. Beberapa sekolah terpaksa diliburkan akibat terendam banjir. Antisipasi siswanya main air, jadi pulangnya kami cepat, lebih awal. Berapa hari nih, Bu, diperkirakan nggak sekolah? Kalau perkiraan ya tergantung dengan cuaca. Kalau kira-kira besok sudah surut, maka siswa di sekolah kembali seperti biasa. Banjir di Lampung Utara pada Kamis pagi merendam ratusan rumah di 5 kecamatan. Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Abung Selatan, Abung Timur, dan Bukit Kemuning. Banjir dipicu meluapnya sungai Wairarem yang tidak mampu menampung air hujan sejak malam hingga pagi.
Selain merendam rumah, banjir juga menewaskan seorang bocah laki-laki 9 tahun bernama Adi Chandra. Tubuh korban ditemukan tenggelam di sungai akibat terseret arus banjir. Ardio Hapa melaporkan dari Lampung Utara.